Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa di semester genap tahun ajaran 2024-2025. Selamat datang di mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Saya Mila Septian Haryati. Di sini akan menjadi dosen pengampu di mata kuliah tersebut. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada pengantar materi terkait dengan perencanaan pembelajaran, perlu diketahui bahwasanya di dalam mata kuliah ini terdapat berbagai macam eh, pokok bahasan. Pokok bahasan tersebut nantinya akan menjadi salah satu ilmu, salah satu pengetahuan yang bisa insya Allah nanti adik-adik sekalian gunakan pada saat kalian melaksanakan PPL ataupun nanti pada saat menjadi seorang guru, ilmu inilah yang nanti akan digunakan, yaitu bagaimana caranya agar membuat perencanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama membahas beberapa materi pengantar yang akan berguna menjadi dasar bagi adik-adik sekalian. Materi tersebut yaitu tentang pengertian perencanaan pembelajaran, tujuan perencanaan pembelajaran, urgensi perencanaan pembelajaran, dan cakupan perencanaan pembelajaran. Adik-adik sekalian, pertama kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini terdapat berbagai tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, kita mengambil teori dari Sujana pada tahun 2004. Beliau mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proses pengembangan dan penyusunan rencana pembelajaran yang sistematis dan terukur, terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beliau secara tidak langsung menyampaikan kepada kita bahwasanya perencanaan pembelajaran itu berkaitan dengan pengembangan, penyusunan rencana pembelajaran yang sistematis, terstruktur. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi beliau menganggap bahwa perencanaan pembelajaran itu nggak cuma kita membuat list-list apa yang perlu dilakukan dalam tanda kutip memilih media saja, kemudian memilih metode saja, tidak. Tapi di sini ada unsur pengembangannya. Jadi dalam penyusunan itu ada pengembangannya. Ya, pengembangan yang dimaksud di sini adalah inovasi yang diberikan oleh pendidik dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Dan salah satu poin yang beliau juga sampaikan bahwasanya dalam perencanaan pembelajaran itu harus sistematis dan terstruktur. Jadi nggak boleh dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu loncat-loncat gitu. Harus sistematis, harus terstruktur. Strukturnya ini kita sebut sebagai komponen apa aja sih yang harus yang ada di dalam uh, rencana tersebut. Nah, di mata kuliah ini nanti kita akan belajar sama-sama apa bagian-bagian dalam perencanaan pembelajaran sehingga dikatakan sistematis dan terstruktur. Oke, berikutnya pendapat dari Dick and Carey pada tahun 1996. Beliau mengatakan perencanaan pembelajaran adalah proses yang melibatkan identifikasi kebutuhan belajar, penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan metode, dan strategi pembelajaran, serta pengembangan materi pembelajaran. Oke, sekarang ada pendapat yang berbeda nih adik-adik sekalian. Tadi pendapat dari Sujana bahwasanya pembelajaran atau rencana pembelajaran itu adalah sebuah proses untuk menyusun, mengembangkan apa yang perlu dikembangkan
Yang perlu dikembangkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran dengan cara sistematis dan terstruktur. Nah, sementara di Dick and Carey, dari pandangan kita bersama, kita bisa melihat, membaca bahwasanya sebenarnya hampir mirip. Cuman Dick and Carey ini memperjelas gitu loh. Apa sih sebenarnya yang disusun? Apa sih sebenarnya yang dikembangkan gitu? Maka di sini dijawab oleh Dick and Carey. Oh, di dalam proses penyusunan perencanaan pembelajaran itu yang disusun, yang dikembangkan itu adalah hal-hal detail berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswanya nanti pada saat belajar. Kemudian, bagaimana tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian, apa metode, strategi, serta materi yang relevan pada situasi dan kondisi di momen tersebut gitu. Jadi di sini Dick and Carey itu memperjelas bahwasanya di dalam perencanaan pembelajaran itu ada proses identifikasi. Yang kita identifikasi atau yang kita cross check atau kita cek adalah apa yang menjadi kebutuhan siswanya kita di semester ini. Sehingga kita bisa siapkan sesuai dengan kebutuhan mereka pun sama halnya dengan materi. Apa kira-kira materi yang relevan dengan kondisi saat ini yang tentunya masih berkaitan dengan dunianya siswa. Seperti itu. Jadi, perencanaan pembelajaran itu merupakan proses identifikasi apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya kita, bagaimana tujuan pembelajaran kita selama satu semester ini, kemudian metode strategi apa yang tepat untuk kita gunakan dalam pembelajaran ini, serta materi yang seperti apa yang relevan untuk siswanya kita. Berikutnya pendapat dari Whiteness dan McTighe di tahun 2005. Beliau mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah proses yang sistematis dan terstruktur. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, jadi beberapa para ahli ini sebenarnya pendapatnya tidak jauh berbeda, hanya menambah saja. Seperti pendapat dari tokoh ketiga ini, Wignis dan McChiji, di sini beliau menambahkan ada unsur efektivitas dan efisiensi. Maksudnya apa? Dari yang awal Sujana mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah proses untuk menyusun, mengembangkan, kemudian juga pendapat yang kedua dari tokoh eh, Dick and Carey yaitu ada proses identifikasi, ada proses penetapan materi yang relevan, metode dan strategi yang tepat. Nah, Weakness dan McTighe itu menyimpulkan kenapa sih itu perlu dilakukan? Oh, tujuannya adalah agar perencanaan pembelajaran yang kita lakukan itu tuh bisa efektif dan efisien. Jadi nggak buang-buang waktu gitu. Kalau efektif itu dia berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi harapannya adalah rencana pembelajaran yang kita susun itu berguna untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Jika rencana pembelajaran yang kita susun itu dapat membuat kita mencapai target kita di semester itu, tujuan kita di semester itu sebagai seorang guru untuk siswanya, maka dikatakan rencana kita efektif. Sementara efisien adalah maksudnya usaha yang kita keluarkan itu sedikit, sementara hasil yang kita dapatkan lebih banyak. Artinya energi kita tuh tidak terbuang banyak gitu loh. Sehingga apa perlu perencanaan yang matang, apa kira-kira yang kita perlukan untuk mendukung efisiensi ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saat proses pembelajaran kita nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, tapi produktif menghasilkan output mata pelajaran yang sangat bermutu ataupun berkualitas, maka itu dikatakan efisien. Gitu. Jadi prinsip efisiensi adalah apa yang dikeluarkan berupa energi, berupa uang tuh sedikit. Sementara yang kita dapatkan atau feedbacknya itu lebih banyak gitu. Artinya yang kita beri itu ibaratnya tidak sebanding dengan apa yang kita dapat. Seperti itu.
Oke, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, kita tentu berusaha atau mencoba untuk menggali apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu proses penyusunan dan pengembangan rencana pembelajaran yang sistematis, terstruktur melalui proses identifikasi kebutuhan belajar, penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan metode dan strategi pembelajaran, serta pengembangan materi pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Gimana nih adik-adik sekalian? Sudah paham belum apa itu perencanaan pembelajaran? Kalau sudah, silakan catat apa poin yang kamu dapatkan agar pemahaman kamu lebih kuat ingatannya nih dalam pikirannya. Oke, lanjut. Berikutnya kita masuk pada materi tentang mengapa sih perencanaan pembelajaran itu penting buat kita sebagai seorang calon pendidik ataupun pendidik. Oke, yang pertama adalah kenapa sih perlu banget merencanakan pembelajaran? Gunanya apa gitu? Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke, apa yang dimaksud dengan efektivitas pembelajaran? Maksudnya adalah dengan kita merencanakan, kita tuh sedang berikhtiar untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang kita sampaikan itu dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Seperti itu. Artinya apa di sini? Artinya bahwa dengan kita merencanakan, kita jadi bisa mengidentifikasi materi yang akan kita sampaikan ini nanti apa yang duluan gitu. Jadi eh, tahu mana materi yang prioritas dan mana materi yang bisa disampaikan di belakangan. Seperti itu. Ini salah satu contohnya maksud dari meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena kan salah satu hal yang dicapai oleh seorang pendidik di dalam mengajar itu adalah agar tujuan pembelajaran baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya itu kan tercapai. Misalnya kita mengarah kepada tujuan pembelajaran kognitif. Siswanya kita bisa menjelaskan pengertian Pancasila, contoh. Nah, pada saat kita membahas materi pokok Pancasila, tentu ada sub-sub materi pokok yang harus kita susun. Apakah yang pertama kita harus menjelaskan butir-butir Pancasila? Apakah yang kedua kita harus menjelaskan terlebih dahulu simbol-simbolnya? Atau yang pertama kita harus menjelaskan terlebih dahulu konsep apa itu Pancasila? Bagaimana sejarahnya? Seperti itu. Kalau misalnya kita sudah menyusun dengan sistematis apa yang didahulukan dari materi itu, maka indikator efektivitas pembelajaran itu sudah tercapai. Artinya kalau misalnya kita dalam eh, merencanakan pembelajaran, kemudian implementasinya siswa itu jadi lebih paham apa yang kita sampaikan dari permulaannya sejarah Pancasila sampai hingga akhir apa maksud dari sila-sila Pancasila berdasarkan butir, berarti dapat dikatakan rencana pembelajaran yang kita susun dapat dikatakan efektif karena mampu memberikan atau menyajikan materi secara sistematis dan terstruktur dari yang termudah hingga ke yang tersulit. Seperti itu. Lanjut yang kedua adalah menghemat waktu dan sumber daya. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang akan kita lakukan pada saat nanti di kelas, kita jadi tidak banyak membuang-buang waktu. Contoh misal, banyak dosen-dosen ataupun guru-guru atau pendidik yang kehilangan fokus pada saat mengajar. Kenapa? Bisa saja karena terbawa momen. Situasinya mungkin terlalu banyak bercanda atau terlalu banyak siswa yang bertanya sehingga tidak efektif. Waktunya terbuang banyak, tenaganya terbuang banyak. Sehingga apa? Nah, dengan kita merencanakan di awal, misalnya kegiatan pembuka itu berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kegiatan penutup berapa menit. Sehingga saat kita
mengkomunikasikan pengetahuan, membawa suasana kelas itu menjadi menarik, tidak banyak waktu yang dibuang. Sudah terukur di awal. Nah, ya. Jadi kita bisa memiliki semacam apa ya, pengontrol. Jadi rencana pembelajaran ini tuh bisa menjadi pengontrol kita dalam bertindak di dalam kelas. Atau apakah ini berlebihan, apakah ini kurang, atau ini sudah pas gitu. Jadi kita mengatur waktunya, mengatur tindakannya sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. Jadi kalau kita sudah bisa memikirkan apa yang hendak dilakukan, biasanya kita tidak banyak mengeluarkan energi. Kenapa? Nggak perlu lagi mikirin, apalagi ya yang mau saya bawa nanti di dalam kelas. Misalnya udah nyiapin Pancasila nih. Apalagi ya setelah materi Pancasila, bawa mereka bercanda dulu deh. Nah, ketika ada inisiasi seperti itu, berarti dia sama saja tidak merencanakan apa yang mau dia lakukan gitu loh. Karena dia memikirkan apa yang hendak dilakukan ketika pada saat sudah di dalam kelas. Padahal ketika dia sebelum masuk kelas dan sudah merencanakan dengan baik dan matang, maka dia tidak perlu memikirkan dengan pusing lagi, dia nggak perlu stres lagi, waktunya pun hemat, energinya pun tidak banyak keluar, karena sudah tersusun, terencana, dan dipersiapkan sebelum masuk di dalam kelas. Ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Wah, gimana nih adik-adik? Pernah punya pengalaman nggak pada saat belajar, ketemu pendidik atau guru yang sangat well prepare, mempersiapkan materinya dengan baik, mendesain kelasnya dengan penuh inspirasi. Apakah pernah bertemu dengan pendidik yang seperti itu? Jika memang pernah, maka sudah dapat dikatakan guru atau pendidik yang kamu temukan itu adalah sudah menerapkan yang namanya perencanaan pembelajaran itu dengan baik. Kenapa? Karena ketika seorang pendidik mendesain pembelajarannya sebelum masuk kelas dengan berbagai macam ide gagasan yang kreatif, maka itu sejatinya itu bisa meningkatkan motivasi siswa. Kenapa kok bisa termotivasi siswanya? Karena ada nuansa baru, gitu. Ada hal baru yang pengalaman belajar baru yang didapatkan oleh siswanya, gitu. Dan tentu siswa itu pasti akan termotivasi ketika dia bertemu dengan pendidik yang dalam kegiatan belajar mengajarnya itu lebih menarik, gitu. Menarik dan relevan tentunya dengan kehidupan siswa atau kehidupan peserta didik, gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen membuat siswa kita termotivasi dalam belajar di mata pelajaran kita, maka rencanakan apa yang hendak dilakukan sebelum masuk kelas. Karena dengan begitu kita jadi lebih banyak mencari referensi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, bagaimana mengaitkan materi dengan kehidupan siswa, sehingga mereka merasa materi yang kita sampaikan itu relate atau relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka menganggap bahwa materi itu berguna. Seperti itu. Apa pentingnya perencanaan pembelajaran? Pentingnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa sih kok bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Karena pada saat seorang pendidik merencanakan apa yang hendak dilakukan di dalam kelas itu dengan baik, maka segala macam aspek dalam pembelajaran itu akan lebih berkualitas, mutunya akan lebih bagus. Misalnya, akan berbeda materi yang pendidik itu sajikan kepada siswa jika hanya dibaca, hanya dicari di momen saat dia masuk kelas, dengan pada saat materi yang hendak dia sajikan sebelum sebelum masuk kelas dia sudah cari, bahkan H-7 sebelum ngajar beliau udah mencari referensi dari berbagai sumber. Maka mutu, kedalaman materi, aspek-aspek yang berkaitan dengan materi itu akan lebih bagus, akan lebih detail, akan lebih eh, berkualitas penyajiannya dengan media yang sudah disiapkan sebelumnya itu akan lebih berkualitas yang diberikan oleh guru yang mempersiapkan perencanaan pembelajaran sebelum masuk kelas dibandingkan dengan guru yang
masuk kelas, baru baca materi. Gitu adik-adik. Jadi kalau misalnya kita galau pendidikan di Indonesia ini kurang berkualitas, maka satu langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, mulai dari diri kita sebagai calon pendidik atau pendidik, yaitu dengan memulai kualitas pendidikan atau pengajaran atau pembelajaran itu di dalam kelasnya kita. Dengan cara apa? Salah satu caranya adalah dengan melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik. Nah, yang kelima, apa sih tujuannya atau apa sih pentingnya gitu? Merencanakan pembelajaran. Pentingnya karena membantu mencapai tujuan pembelajaran. Ya, karena pada saat kita merencanakan pembelajaran tentu kita akan melihat apa yang hendak kita tuju. Nah, ketika kita mengidentifikasi apa yang kita tuju, tentu kita akan mengidentifikasi juga apa kiranya kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita tambahkan di dalam pembelajaran kita sehingga tujuan tersebut tercapai. Misal, kita ingin membuat siswa kita paham tentang literasi sains mengenai bagaimana terjadinya gunung meletus gitu misalnya. Kalau misalnya kita ingin mencapai tujuan pembelajaran itu, tentu dalam perencanaannya kita harus mengidentifikasi apa ya kebutuhan medianya gitu. Oh, saya perlu media tambahan, yaitu alat praktek membuat gunung meletus, sehingga siswa merasa ataupun jadi paham terjadinya gunung meletus itu ada proses yang sistematis gitu loh. Meskipun itu merupakan gejala alam, tapi ada proses yang di dalamnya bisa dipelajari secara kontekstual, dikaitkan dengan kehidupan mereka, yaitu dengan membuat gunung meletus, eksperimen gunung meletus gitu. Jadi mereka nggak harus datang ke ke gunung meletus itu langsung, nggak, tapi dengan mempraktekannya tuh itu bisa menjadi salah satu cara kunci untuk agar tujuan pembelajaran memahamkan mereka tentang gunung meletus itu tercapai. Itu contoh ya. Jadi kalau misalnya kita tujuan pembelajaran kita tercapai, maka rencanakan apa yang perlu dilakukan sebelum kita mengajar, yaitu lewat perencanaan pembelajaran. Berikutnya adalah mengurangi kesulitan pembelajaran. Jadi adik-adik tentu tadi di awal kita udah sama-sama belajar bahwa dalam pembelajaran itu ada yang namanya unsur sistematis dan terstruktur. Nah, kalau misalnya dalam pembelajaran, pada saat kita merencanakan itu terlihat atau diidentifikasi ada materi-materi yang sulit, maka kita sebagai pendidik akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara agar materi itu dapat tersampaikan dengan baik meskipun sulit. Jadi, dengan kita merencanakan, memikirkan di awal tentang solusi atas materi yang sulit itu ya akan mengatasi kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Gitu. Jadi, eh, materi yang mau kita bawa atau mau kita sampaikan itu akan kita siapkan di awal. Jikapun materi ini sulit, apa kira-kira langkah agar materi ini lebih bisa dipahami oleh siswa? Itu contoh untuk mengurangi kesulitan pembelajaran. Oke, gimana? Penting kan kalau penting kan terkait dengan perencanaan pembelajaran gitu ya adik-adik ya? Oke. Nah, ada beberapa hal lainnya nih. Mengapa sih perencanaan pembelajaran itu penting? Oke, merencanakan pembelajaran juga membantu guru untuk yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat, mengembangkan materi pembelajaran yang relevan. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi sebegitu kompleksnya merencanakan pembelajaran dan manfaatnya itu sangat banyak. Kita jadi tahu apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam belajar selama eh, satu semester, kemudian juga kita jadi bisa memantapkan apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita gitu. Lalu yang ketiga kita juga bisa memilih metode dan strategi yang tepat, nggak asal memilih metode ya, tapi metode dan strategi itu dipilih berdasarkan materi yang kita
mau sampaikan. Jadi nggak asal pilih gitu ya. Nah, dengan kita rencanakan di awal, kita jadi bisa mau mencari tahu apa gitu sekiranya, bagaimana sekiranya metode yang cocok untuk menyampaikan materi ini. Seperti itu. Ada proses berpikir di sana. Jadi proses merencanakan itu adalah melibatkan proses berpikir. Jadi itu eh, kegunaannya gitu. Yang keempat adalah mengembangkan materi pembelajaran yang relevan. Ya, yang kelima tentu mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi dengan adanya perencanaan pembelajaran, guru jadi lebih tahu apa kira-kira alat evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran siswa di mata pelajaran ini. Nah, untuk tujuan perencanaan pembelajaran ini ada beberapa pendapat dari para ahli dan adik-adik, apa yang disampaikan ini sama seperti yang tadi kita jelaskan mengapa pentingnya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan perencanaan pembelajaran itu memiliki tujuan ya. Perencanaan pembelajaran itu memiliki tujuan. Apa? Yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dan memenuhinya, kemudian mengembangkan strategi yang tepat, lalu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Jadi di dalam merencanakan pembelajaran itu sangat banyak eh, apa ya, tujuannya itu ada banyak gitu. Dan tentu tujuan ini eh, berjalan beriringan dengan manfaat atau urgensi gitu adik-adik. Nah, oke, lantas kemudian apa sih cakupan perencanaan pembelajaran? Cakupan perencanaan pembelajaran adalah yang pertama itu identifikasi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, penetapan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Yang keempat, pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Yang kelima, pengembangan media dan sumber belajar. Yang keenam, perencanaan evaluasi dan penilaian. Yang ketujuh, perencanaan pengelolaan kelas. Dan yang kedelapan, perencanaan penggunaan waktu dan sumber daya. Jadi dalam perencanaan pembelajaran itu ada banyak aspek yang difikirkan oleh seorang pendidik. Dari mulai apa yang dibutuhkan oleh siswa, gitu ya. Kebutuhan belajar itu ada banyak gitu. Salah satu kebutuhan belajar itu adalah apa kira-kira yang nantinya akan kita sampaikan kepada siswa. Itu juga menjadi salah satu unsur kebutuhan belajar. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Hingga mengenai perencanaan penggunaan waktu dan sumber daya. Jadi kalau kita merencanakan pembelajaran, maka disinilah bagian yang harus difikirkan gitu adik-adik. Oke, jika ada pertanyaan,
Ya. Demikian adik-adik sekalian materi untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya yaitu penugasan. Nantikan di video berikutnya. Setelah Ibu menyampaikan apa yang tadi Ibu sampaikan, eh, silakan kalian tulis insight yang kalian dapatin di kolom chat YouTube, galeri hasil pembelajaran. Ibu akan cek satu-satu, insya Allah, dan ini akan menjadi penilaian juga, yaitu penilaian proses bagaimana tanggapan kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.